semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Maria Vianisi Tanggang. Saya dari Angkatan 49, kelompok 4. Saya merupakan CPNS Latsar 2021 yang dilaksanakan oleh BPSDM dan juga LPPN Hafsu dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mind mapping yang saya buat tentang korupsi dan juga tentang anti korupsi. Ikut mind saya tentang korupsi. Marilah pertama kita membahas tentang definisi korupsi. Via, korupsi atau corruptio berasal dari bahasa Latin yang berarti buruk. Beberapa pakar juga memberikan pengertian dari korupsi. Salah satunya Robert Klinteger, yaitu suatu tingkah laku yang menyimpan dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan atau keluarga dekat atau kelompok sendiri atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, definisi dari korupsi telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari korupsi adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya menyebabkan kerusakan dalam lingkungan yang luas dan jangka panjang. Yang merupakan ciri-ciri dari korupsi, yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang, yang kedua, dirahasiakan dengan payoff atau keuntungan yang diraih, yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan ataupun wewenang, yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum, yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Yang menjadi unsur-unsur korupsi, yang pertama itu dari subjek subjektif dan juga subjek objektif. Subjek subjektif itu ada setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan korporasi. Dari objektif adalah janji, kesempatan, kemudahan, serta kekayaan milik negara. Yang menjadi penyebab korupsi adalah kita dapat lihat dari aspek individu pelaku korupsi itu sendiri. Yang kedua dari aspek organisasi atau unit yang terkait di tempat mereka bekerja. Yang ketiga, aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi yang berbeda, ataupun yang kita dapat sebutkan antar organisasi. Yang keempat itu sistemnya yang buruk, ataupun dalam implementasi pemerintahan sebagai pelayan publik itu memiliki sistem yang buruk untuk melayani. Yang selanjutnya jenis-jenis korupsi. Jenis korupsi yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua itu suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadilan, yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, berikut ini merupakan mind mapping yang saya buat tentang anti korupsi. Pertama, kita harus perlu memahami apa yang dimaksud dengan anti korupsi. Anti korupsi sendiri merupakan upaya pencegahan korupsi dalam bentuk preventif dengan perbaikan sistem dan perbaikan sumber daya manusia sendiri. Selanjutnya, anti korupsi harus menetapkan sistem integritas agar terciptalah sumber daya manusia yang anti korupsi dalam pelayanan publik. Yang pertama, pre-farming culture,
Yang kedua, setting on integrity. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Selanjutnya, yang menjadi unsur-unsur dalam anti korupsi, yang pertama, menjadi jembatan masa depan dengan kesuksesan organisasi yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, mempengaruhi orang lain untuk berintegritas tinggi. Dan yang ketiga, membangun sistem integritas hingga semua peluang korupsi dalam berbagai penyimpangan dapat ditutupi. Yang menjadi nilai-nilai korupsi, yang pertama adalah nilai jujur. Jujur berarti kita dapat tulus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Menjadi orang yang jujur akan konsisten dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dilakukan. Yang kedua itu adalah nilai peduli. Peduli yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, maupun kondisi di sekitar kita. Maka, marilah kita tunjukkan rasa peduli terhadap sesama agar kita dapat berbagi kebahagiaan demi kesejahteraan bersama. Yang ketiga, nilai mandiri. Mandiri dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Maka, marilah kita memiliki sikap yang mandiri agar mampu menahan godaan korupsi. Pribadi yang mandiri juga siap dan berani melangkah untuk mencapai tujuan hidupnya. Selain itu juga ada nilai disiplin. Mempunyai sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat, dan Anda ataupun kita harus benar-benar menghargai waktu, karena inilah yang dinamakan implementasi dalam nilai disiplin. Yang selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menyelesaikan semua amanah yang diberikan dengan baik dan tidak mengelak, dan berani menghadapi serta memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Yang selanjutnya, tanggung jawab, atau yang selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum targetnya tercapai. Berusaha dan bekerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nilai sederhana. Menerapkan nilai sederhana yang berarti tidak berlebih-lebihan. Artinya itu, kita menyesuaikan dengan kebutuhan, bersikaplah sederhana agar kita dapat saling menghargai antar sesama. Salah satu penyebab korupsi adalah karena keserakahan. Dengan bersikap sederhana, kita dapat mengatur gaya hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak terpancing mengikuti gaya hidup orang lain. Selanjutnya, berani. Berani berarti tidak takut menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Berani berarti mempunyai arti yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Jadilah berani. Berani untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan. Pribadi yang berani akan mencegah negara ini dari korupsi yang menjadi. Yang terakhir adalah nilai adil. Adil yaitu berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun. Dapat juga dikatakan berpegang pada kebenaran. Keadilan dapat membuat negara ini menjadi makmur dan bebas korupsi. Baiklah, sekian mind mapping dari saya tentang korupsi dan anti korupsi. Semoga kita sebagai pelayan publik harus terus meningkatkan integritas kita agar kita terhindar dari korupsi. Terima kasih.